Selamat sore semuanya. Nah, ini ada kritikan kepada pihak-pihak yang merasa terkait di sini. Nah, ini kita sampaikan kritikan hari ini hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025. Nah, ini terkait gas 3 kg bersubsidi. Nah, jadi selama ini gas 3 kg bersubsidi ini harganya di daerah kami, daerah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, kami khusus dari Kecamatan Ketungo Tengah, di daerah Kecamatan Ketungo Tengah juga harganya di atas 40. Ya, kami biasa membeli gas itu harganya 45 atau paling dia turun 37. Terus naik lagi sampai 45, sampai 40 itu di pengecer. Namun kalau ke atas itu berbeda lagi harganya. Nah, jadi masalah harga bagi masyarakat selama ini tidak pernah mereka itu komplain terkait harga. Yang sering dikomplain karena barangnya sering tidak ada atau kosong. Kosong, kalau dia sudah kosong, mahal pun dibeli, 50 pun dibeli, 60 pun dibeli kalau sudah kosong. Nah, ini terkait LPG gas 3 kg. Pemerintah menetapkan harus ngambil di pangkalan. Saya rasa di setiap desa di daerah kami belum ada yang memiliki pangkalan. Sedangkan kami yang ada di Kecamatan Ketungo Tengah belum ada yang memiliki pangkalan yang resmi. Semua yang ada itu pengecer dia entah bawa dari mana, ngambil dari mana, yang jelas dia ngambil ke kabupaten. Hanya kita tidak tahu persis dia itu ngambil dari pangkalan-pangkalan, ngambil dari kios-kios mana, begitu ya. Itu adalah mereka yang tahu, mereka yang jual LPG 3 kg. Nah, terkait perizinan pangkalan gas LPG 3 kg. Adik saya bersama saya mengetahui juga sendiri dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sampai 2025 ini perizinan yang diminta untuk mendirikan pangkalan belum selesai dan belum jadi-jadi dan tidak ada kejelasan. Nah, beberapa waktu lalu sempat juga ditemukan informasi diduga banyak pangkalan bodong mulai dari Kecamatan Ketungo Hulu, Ketungo Tengah. Saya juga mendapatkan informasi dari Bapak Arbudin, karena saya selalu koordinasi dan selalu bicara dengan beliau terkait masalah LPG ini. Nah, beliau sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Nah, jadi itulah yang sering saya sampaikan kepada beliau terkait masalah LPG yang atas nama adik saya. Sampai saat ini belum diterbitkan perizinan. Masih tunggu dan tunggu dari pihak Pertamina, jelas Bapak dari pihak Pertamina atau dari pihak agen. Kita tidak paham di situ karena sebelumnya juga kita sudah mendapatkan rekomendasi dari desa, rekomendasi dari kepala desa, bahkan dulu itu masih PJ desa, rekomendasi dari PJ, terus rekomendasi juga dari kepala desa sendiri, terus rekomendasi juga dari Pak Camat Ketungo Tengah. Itu semuanya dokumennya sudah ada. Nah, sekarang kan situ dengan siup kan mungkin tidak dipakai lagi, tapi adik saya memiliki situ dengan siup. Waktu itu surat izin usaha juga ada, tempat juga ditunjukkan, lokasi juga ditunjukkan, semuanya ditunjukkan. Nah, sekarang kan mungkin dengan NIB kan, dengan
nomor induk usaha. Nah, adik saya juga sampai sekarang dia masih berusaha, usaha kecil menengah, jual-jualan alat-alat untuk bengkel, alat-alat masak dan sembako, ya, adik saya. Nah, namun sampai saat ini ya, untuk perizinan LPG gas 3 kg itu belum selesai. Ini sudah tahun 2025. Kemarin waktu masih bulan 1 bulan Januari sempat juga saya sampaikan kepada Bapak. Nah, tadi juga saya sampaikan kepada mantan Bupati Kabupaten Sintang, Bapak Jarot. Ya, bukan apa saya sebut dia sekarang mantan bupati karena jabatannya udah mau habis, begitu ya. Jabatannya sudah mau habis. Beliau juga lagi di Lau, ya, tanggal 2 bulan ini baru balik dari Lau. Terkait masalah pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi yang untuk masyarakat, ya, di tempat kami, di daerah kami atau di beberapa desa itu belum ada pangkalan resmi. Jadi kalau memang pengecer itu tidak diperbolehkan untuk menjual LPG, kemana kami masyarakat mau membeli gas LPG? Nah, kemana kami harus membeli gas LPG? Atau kami hanya ngambil 1-2 tabung, 2-3 tabung gas LPG harus ke kabupaten yang memerlukan biaya besar, ya, itu satu. PP ke kabupaten itu sudah berapa? Ngambil gas hanya 2-3 tabung untuk masak. Nah, di situ harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, kalau pengecer sudah tidak boleh menjual LPG, apa yang disampaikan di berita, kita melihat berita-berita yang tersebar, baik pun dia di IG, ada berita-berita, kita selalu monitor dan selalu membaca, ya. Jadi kemana kami masyarakat mau membeli LPG? Ya, apa kami ini harus kembali kepada zaman dulu lagi, ngambil kayu ke hutan, tebang kayu, tapi hutannya sudah tidak ada hutan, sudah sulit mendapatkan kayu, begitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini juga didengarkan oleh bupati, baik pun bupati terpilih, wakil bupati terpilih, dan bupati dan wakil bupati yang sekarang ini, dan juga pihak Pertamina, dan juga bisa didengarkan juga, ini nanti akan saya posting, bisa dipiralkan, didengarkan oleh kementerian, ya, juga didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, karena sekarang ini di zaman teknologi harus kita ini viral untuk mengkritik, menyampaikan apa yang jadi keluhan kita, menyampaikan terkait keadilan ini, ya. Mari kita sama-sama teriak demi keadilan bersama. Karena ini kita melihat selama ini kita menduga ya, ini menduga selama ini permainan oknum ini luar biasa, ya, terkait LPG bersubsidi ini. Ya, ini saya menyampaikan kritikan ini, ya, karena saya sudah melihat, sudah monitor bertahun-tahun sampai saat ini saya monitor perkembangan LPG ini. Dulu tahun 2020, ya, harga LPG di kecamatan kami di Ketugau Tengah masih bisa 22.000. Itu orangnya masih hidup yang membawa LPG. Ya, tempat ngambil LPG di Sintang juga pangkalannya juga orangnya juga masih ada. Dulu itu ngambil di pangkalan 17.000 atau 17.500. Jual di Kecamatan Ketugau Tengah bisa 22.000. Kenapa bisa 22.000? Ongkos bawa dengan motor Bandung itu 4.000 perak per tabung. Ya, 4.000 perak ditambah 17, ya. Berarti berapa? 21,5. Kalau ngambilnya 17 berarti modalnya sampai ke tempat 21.
ongkos angkat-angkat 500 perak atau 1000 perak per biji, itu bisa jual di Kecamatan Ketoko Tengah tahun 2021 bisa 22.000. Nah, setelah itu LPG naik, tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Disitulah kita terketuk hati. Adik saya juga terketuk hatinya. Ya, ingin mendirikan pangkalan supaya bisa mendapatkan pasokan dari pihak Pertamina, dari pihak agen. Bisa mendapatkan pasokan, bisa mendapatkan jatah 1 minggu berapa tabung, misalnya 1 minggu 200 tabung, 1 bulan berapa tabung, dan bisa sangat membantu masyarakat. Ya. Keuntungan Dudilah nyarinya. Yang jelas ikut peraturan pemerintah. Tidak boleh di atas harga head. Ya, tidak boleh di atas harga head. Paling harga head lah yang dipakai. Ini kan semuanya bisa diperhitungkan. Ongkos sekian, ya, angkat sekian, jual sekian, semua bisa dijelaskan, bisa transparan. Karena orang bekerja tentu cari untung. Tentu orang bekerja itu cari makan. Kalau hilang 1 tabung, berapa kali putaran untuk mengembalikan 1 tabung. Karena kalau namanya bekerja, hilang 1 tabung, yang bawa pasti ganti. Hilang 1 tabung di tempat anak buah yang tidak teliti, menyebabkan barang hilang, anak buah juga kita beritahu. Ya, barang kita jangan hilang, kalau hilang potong gaji. Kan begitu sistemnya. Nah, jadi terkait masalah harga itu bisa diperhitungkan, ngambilnya berapa, ongkosnya berapa, harganya di tempat berapa. Nah, kan begitu. Makanya yang namanya mendirikan pangkalan ini harus di tempat sendiri, harus di rumah sendiri, harus di roko sendiri, harus di tanah sendiri, yang tidak menimbulkan berisik-berisik di tetangga. Ya, yang agak jauh dari pemukiman, tidak menimbulkan bising kepada tetangga. Sedangkan kami, adik saya sudah punya tanah, sudah punya tempat, ya, kiri kanan jauh dari tetangga, tidak membuat orang bising, tapi perizinannya terhambat sampai hari ini tidak jadi-jadi. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya tidak pakai baju untuk ngomong. Jangankan saya, masyarakat rakyat jelata tidak pakai baju, sedangkan pejabat aja yang sudah jelas juga bisa tidak pakai baju kan. Seperti siapa itu? Deddy Kobuser ya? Siapa ya? Yang kemarin sempat mengatakan kepada anak kecil itu yang mengkritik makanan tidak enak kan. Nah, dia sering tidak pakai baju. Saya juga masyarakat biasa, apa salahnya saya tidak pakai baju? Ya, ini ya. Nah, ini terkait masalah ini. Peraturan-peraturan pemerintah ini, Pak. Peraturan-peraturan yang ada ini bukan mempermudah urusan kami sebagai rakyat jelata. Ya, kami sebagai orang tidak mampu. Peraturan-peraturan ini kita lihat ini sangat-sangat mempersulit kami yang tidak mampu. Kami yang rakyat jelata ini. Karena apa saya ngomong seperti itu, Pak? Karena kami sebagai rakyat jelata mau bekerja, mau membantu masyarakat, mau jujur, tidak ada kesempatan buat kami. Ya. Tapi kalau oknum-oknum, orang-orang kaya, orang-orang yang punya modal, Pak. Orang-orang yang punya modal, dia bisa beli ribuan tabung. Dia bisa punya modal ratusan juta, bahkan miliaran punya modal, Pak. Mereka itulah yang dipermudah untuk bekerja. Mereka sudah kaya, Pak. Mereka sudah kaya, ya. Mereka sudah punya modal. Misalnya begini, Pak. Misalnya begini, saya ini sudah kaya, punya modal saya 500 juta. Saya beli 1000 tabung, Pak. 1000 tabung itu juga bisa saya permainkan, Pak. 1000 tabung ini. Ya. Dipakai untuk anak-anak buah saya, dipakai untuk kepentingan saya, Pak. Bukan untuk masyarakat, Pak. Nah, jadi selama ini kita melihat yang menikmati subsidi,
yang sudah ditanggung oleh pemerintah sekian puluh ribu per tabung, itu oknum-oknum orang kaya, Pak. Mereka yang punya modal, mereka yang punya usaha, mereka yang punya izin. Ya, enggak bisa dong membatas saya untuk menggunakan gas bersubsidi. Karena saya yang punya izin, saya yang punya duit, tabung saya ribuan numpuk. Nah, kan begitu, Pak. Nah, jadi ya pada intinya barang bersubsidi ini, Pak, dinikmati kaum elit, bukan dinikmati kami sebagai masyarakat. Kami sebagai masyarakat hanya menikmatinya dengan harga yang tinggi, Pak. Dengan harga yang tinggi, bukan dengan harga pemerintah, bukan dengan harga yang sudah diberikan subsidi dari pemerintah, Pak. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, jadi terkait masalah ini, Pak, ya, dituntut harus membeli LPG ke pangkalan supaya bisa dapat yang murah, Pak. Ya. Tapi sementara kita mau buat pangkalan dipersulit, Pak. Dipersulit selama ini. Kita punya data, Pak. Kita punya rekomendasi dari desa, punya rekomendasi dari camat. Ya, Bupati boleh ditanya. Bupati masih ada, Pak. Beliau masih ada. Kepala Dinas Perdagangan juga bisa ditanya. Mereka juga semuanya masih ada. Ya. Nah, DM Bupati juga masih ada di tempat saya, Pak. Yang Bupati ngatakan ini akan diproses, ini akan diselesaikan lah. Itu ada. Ya. Minta dibantu. Nah, foto Bapak Arbudin sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sintang, Pak. Dia ketemu dengan Bapak Bupati di Pendopo, Pak. Masih ada juga fotonya. Bertemu dengan pihak yang ngurus ini. Nah, minta ini dibantu, tapi sampai sekarang belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Kita mau bekerja dengan baik, mau bekerja dengan jujur, mau bersama dengan masyarakat, sama-sama menikmati apa yang sudah diberikan pemerintah kepada kita, barang bersubsidi, tapi kita dipersulit, Pak. Nah, dipersulit. Jadi saya sampai saat ini, ya, tadi juga kakak kandung saya sempat DM saya, kemana harus beli LPG? Kami di sini tidak ada pangkalan. Nah, harus beli ke kabupaten. Sementara jalannya bukan aspal, Pak. Aspal tanah kuning, Pak. Nah, ke kabupaten bukan dekat, Pak. Itu jauh. Nah, kan begitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini, Pak, tolong diproses, tolong ditindaklanjuti. Sebelum saya buka-buka habis nih, Pak. Saya akan buka-buka habis kalau ini tidak diproses. Ya. Kita mau berurusan secara buka-buka juga boleh. Ya, berurusan di pemerintahan, berurusan di pengadilan, bahkan di depan hakim, di depan siapa aja itu boleh, Pak. Itu berhadapan dengan saya, ini ilim. Ya, ini ilim. Ilim semua pegang data. Ilim semua pegang data, semua pegang omongan. Kita ini orang jujur, Pak. Lihat ini otak ini. Ini tidak pernah menipu orang, Pak. Tidak pernah menipu orang. Kalau janji di sini saya ini tetap ditepati, Pak. Kepada masyarakat, semua masyarakat yang pernah saya bantu sesuai dengan kemampuan saya tidak pernah tidak tepati janji saya dengan masyarakat, Pak. Inilah otak saya. Nah, jadi terkait LPG gas 3 kg yang sangat menyulitkan kami sebagai masyarakat, Pak. Saya duluan nih pasang badan untuk bicara soal ini, Pak. Jadi tolong ini ditindaklanjuti. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan hari ini. Hari Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, Pak. Ini jam 18:13. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus.